Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Merabe 2 Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Merabe 2, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Arsarianti Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih atas telah meluangkan waktu hari ini supaya kita bisa duduk bersama, belajar bersama untuk guna memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Probolinggo. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif. Sebelum kita belajar tentang budaya positif, di sini saya ada kegiatan pemantik sebelum dimulai. Bapak Ibu, di awal di sini ada kegiatan pemantik yang dapat kita lakukan secara bersama. Di sini tugas kita, di situ setelah saya sediakan kertas dan alat tulis untuk menuliskan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Jadi tuliskan sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Kemudian tulis lalu genggam. Teman yang di sampingnya berusaha untuk membuka genggaman Bapak Ibu karena ingin mengetahui apa yang berharga di genggaman Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bagaimana sekuat tenaga untuk mempertahankan barang yang dianggap Bapak Ibu berharga. Kemudian begitupun sebaliknya, kalian juga berusaha bagaimana cara bisa membuka genggaman tangan tersebut. Bapak Ibu paham? Oke, sekarang coba tuliskan sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Bebas, terserah. Bapak ini ada dua Pak, sudah dikasihkan Pak Fauzi kertas sama pulpennya. Oke, sudah Bapak Ibu, bisa berpasangan. Oke, sudah Bapak Ibu genggam, cari teman di sampingnya untuk saling membuka. Jadi Bapak Ibu berupaya membuka genggaman tangan temannya, dan yang satunya juga seperti itu. Jadi secara bergantian ya, paham Bapak Ibu? Boleh Pak Amir dengan Pak Supri, tidak apa-apa. Pak Bosi dengan Bu Ar, tidak apa-apa dengan Bapak. Oke. Siap Bapak Ibu, bisa dimulai berupaya untuk membuka. Pak Supri belum? Sudah belum?
Tulis saja Pak, sesuatu yang menurut Pak Supri sangat berharga. Oke. Siap, sudah Pak. Jadi begitupun sebaliknya bisa dilakukan. Nah, sekarang bisa dimulai. Coba Bapak Ibu membuka genggaman temannya. Yang di samping satunya pun juga begitu. Saling berupaya untuk membuka. Boleh, tidak apa-apa secara bersamaan dengan trik ataupun secara menurut cara Bapak Ibu. Monggo silahkan dipraktekkan coba Pak Supri dengan Pak Amir, Pak Munib dengan Pak Firman, Pak Wawan bisa dengan Pak Barman. Pak Supri bisa dengan Pak Amir membuka kepalan ya. Pak Amir juga seperti itu membuka kepalan yang ada di Pak Supri. Tidak apa-apa, Bu Ar bisa membuka kepalanya yang punya Pak Fauzi. Buat sendiri tidak apa-apa, walaupun tidak bikin tidak apa-apa. Berusaha. Oke, praktekkan. Oke, Pak Supri bisa membuka kepalanya Pak Amir. Berusaha. Oke. Oke, terima kasih. Pak Supri sudah dengan Pak Fauzi ya. Pak Amir tidak ada yang memaksa untuk membuka ini. Udah cukup Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Sebenarnya dari kegiatan pematik ini ada beberapa perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma di sini yaitu ada stimulus respon. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah melakukan memaksa untuk membuka kepala temannya, kepala orang lain? Dan begitu sebaliknya, bagaimana perasaannya mempertahankan sesuatu yang berharga? Di sini menurut stimulus respon, ya kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrol kita itu berbeda, kebutuhan kita itu berbeda. Di situ juga semua orang melihat hal itu sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak bisa kita samakan. Di stimulus respon ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sesuai teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi karena tiap orang memiliki pandangan yang berbeda, menurut teori kontrol kita berupaya memahami, bukan memaksakan. Kemudian stimulus respon di situ ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang tanpa kita sadari, murid yang berperilaku buruk menganggap dia itu salah. Padahal tiap perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa mereka seperti itu? Mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi pada mereka. Kemudian ada stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang Ibu praktekkan. Kita berupaya dengan ancaman, dengan rayuan, dengan tipu daya supaya bisa mengontrol atau membuka genggaman kita. Padahal hanya diri saya sendiri, diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Tapi ada pengaruh yang bisa mengontrol orang lain. Tapi karena diri kita secara sadar membuka kontrol itu agar orang lain bisa mengontrol kita. Intinya kita memberikan peluang untuk orang lain mengontrol kita. Jadi hanya diri kita yang dapat mengontrol kita sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu tersebut yang mempunyai hak untuk mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita membujuk anak-anak untuk bikin kegiatan ataupun apapun itu, ketika bujukan itu gagal, biasanya paksaan yang datang. Benar tak bisa, itu begini, begitu. Karena kita memanfaatkan kita sebagai orang dewasa berhak memaksa orang yang lebih muda. Padahal tidak. Yang menurut teori kontrol, kita harus berkolaborasi. Menanyakan apa pemahaman mereka, maunya mereka seperti apa. Begitu, jadi tidak ada paksaan. Baiklah Bapak Ibu, itu paradigma, perubahan paradigma. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya dari sini baru akan terbentuk budaya positif
setelah memahami 6 konsep utama, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, untuk pemahamannya yang pertama yaitu disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar disiplin. Apa menurut Bapak Ibu arti disiplin itu? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Disiplin? Perilaku yang baik. Yang lain disiplin. Selain perilaku yang baik, Bapak Ibu ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Bapak? Disiplin, perilaku yang baik. Di sini disiplin positif yaitu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya di sini disiplin positif, anak tidak hanya mematuhi peraturan yang kita buat. Bagaimana cara kita menyadarkan mereka agar mereka secara sadar melakukan perilaku kebaikan itu? Jadilah disiplin yang positif. Jadi tidak hanya melakukan dengan tekanan ataupun paksaan yang berupa peraturan yang kita buat. Jadi di sini tujuannya supaya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dirinya sendiri, bukan akibat paksaan. Jadi intinya dalam disiplin bukan kita datang tepat waktu polpetok, kemudian piket begini-begini, tidak. Jadi tujuannya kita harus memberikan pemahaman supaya mereka secara sadar melakukan tindakan tersebut, peraturan yang telah dibuat. Begitu, jadi akan menghasilkan sebuah tanggung jawab. Selanjutnya di situ ada motivasi perilaku manusia. Biasa di sini ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak datang tepat waktu. Mari mau tak datang tepat waktu ataupun tidak memakai topi, saya akan dihukum di depan. Saya akan berdiri di depan. Itu mereka melaksanakan memakai topi hanya untuk menghindari hukuman, bukan dari kesadaran. Yang kedua, kadang anak-anak melakukan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya bu guru atau bapak guru mengiming-imingi, kalau juara tak kasih ini, anak-anak kalau nilainya bagus dapat ini. Lah, motivasi yang diberikan itu dari luar, hanya ingin mendapatkan suatu penghargaan, suatu imbalan ataupun hadiah. Sebenarnya motivasi yang paling baik itu yaitu menjadi pribadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya begini, memberikan pemahaman agar mereka secara sadar melakukan hal tersebut secara kesadaran sesuai yang mereka yakini. Jadi tanpa harus takut dihukum. Jadi pemahamannya, kedisiplinan akan membuat kita lebih baik. Jadi menggunakan perangkat seragam lengkap akan membuat mereka lebih disiplin ataupun lebih tanggung jawab. Nah, penanaman seperti itu yang akan menguatkan mereka, bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini Bapak Ibu kita kan saling belajar, termasuk saya juga. Ternyata yang sering saya lakukan atau Bapak Ibu lakukan, coba ada 5 posisi kontrol yang sering Bapak Ibu lakukan. Yang mana kira-kira posisi Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Ataupun sebagai teman, pemantau, atau manajer? Bapak Ibu bisa menaruh tingkatan Bapak Ibu sendiri, yang mana posisi saya? Penghukum kadang kita lupa. Murid tidak mengerjakan apa yang kita sudah sepakati, kita tanpa tidak sengaja ataupun telat langsung kita hukum. Memang telat, ayo berlari misalnya. Itu bentuk hukuman. Padahal mereka telatnya pun kita harus memahami. Mereka ada kebutuhan mungkin yang belum terlengkapi. Mungkin mereka telat karena bangunnya kesiangan. Coba memahami pola pikir mereka.
Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Biasanya ini terlalu menekan, seolah-olah hasilnya nanti anak-anak tidak percaya diri. Ah, Bu Guru kecewa, kenapa kamu sampai seperti itu? Kamu kenapa nak kok sampai seperti itu? Harusnya tidak seperti itu. Kamu kok mengecewakan Bu Guru atau mengecewakan orang tuamu? Justru hal seperti itu akan membuat anak-anak semakin drop, akan semakin tidak percaya pada dirinya sendiri, karena posisinya dia selalu dibuat bersalah. Apa yang mereka lakukan itu seolah-olah salah yang tidak bisa diperbaiki. Kemudian posisi sebagai teman, nah ini sebenarnya juga baik. Ayolah Mister Pak Guru, kalau kamu begitu ada rayuan. Posisinya kita sejajarkan. Jika anak-anak itu melakukan kesalahan, posisi kita sejajarkan agar anak-anak memahami kesalahannya. Ini sebenarnya juga baik, tapi kadang mereka itu kalau tidak kita dekati, kadang mereka kehilangan sosok teman. Muntah semain Pak Guru sebagai teman, mereka akan kembali berbuat seperti itu. Juga ada kekurangannya. Kemudian pemantau sebagai guru, kita sebagai guru bisa melakukan kontrol sebagai pemantau. Intinya Pak Guru tuh mengingatkan, kalau kamu datang terlambat, kamu harus begitu. Jadi anak-anak mengingatkan. Kalau konsekuensinya, kalau tidak mengerjakan ini, kamu akan begini. Jadi memberikan pilihan. Kalau kamu begitu, kamu akan begitu. Itu memantau dari hasil istilahnya kesepakatan atau peraturan yang telah dibuat. Guru hanya mengingatkan, nah kalau kamu begini, tugasmu tidak dikerjakan, konsekuensinya kamu tidak istirahat. Kamu harus menyelesaikan PR yang belum kamu kerjakan. Jadi di tengah-tengah hanya memantau saja. Yang terakhir yaitu manajer. Nah, layaknya sebagai manajer, guru di sini selain memantau, guru membantu siswa untuk menyadari kesalahannya dan menemukan sendiri bagaimana dia bisa merubah dengan kita memberikan pemahaman-pemahaman dengan pendekatan-pendekatan. Begitu. Jadi upayanya seperti restitusi ya, bertanggung jawab. Misalnya di sini selanjutnya posisi manajer. Sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, bekerja sama dengan murid dengan membantunya menemukan solusinya sendiri. Ban terlambat, bagaimana besok supaya tidak terlambat? Kenapa kamu terlambat? Mulai kapan bisa tidak terlambat? Jadi seperti itu ya, membantu menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak ada paksaan. Seorang guru hanya membantu mengikuti arahnya anak-anak untuk menemukan perbaikan pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantik, mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang baru tahu ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu apa perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Oke. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bapak Ibu kalau berkendara pakai helm tidak? Kalau bersepeda kita menggunakan helm. Kenapa kita menggunakan helm menurut Bapak Ibu? Aturan. Selain aturan, demi apa kita coba menggunakan helm? Ya, keselamatan. Kita yakin kalau kita menggunakan helm akan meminimalkan resiko untuk kecelakaan. Yakin demi keselamatan saya menggunakan helm. Kemudian seperti tadi memenuhi aturan. Jadi kurang meyakini. Jadi kalau kita meyakini tanpa disuruh pun, oh demi keselamatan saya, tanpa disuruh akan melakukan. Karena kita yakin demi keselamatan saya harus menggunakan helm. Kalau hanya sekedar peraturan, tidak ada orang yang mengatur, kita akan tidak menggunakan. Oh tadi polisi tidak akan menggunakan. Tapi secara keyakinan kita akan melaksanakan
keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, itulah upaya kita, peraturan yang sudah kita buat di kelas, kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang bisa kita terapkan. Jadi guru berperan mewujudkan keyakinan bersama baik di sekolah maupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa melalui diskusi. Kemarin sempat saya terapkan coba di kelas 4 seperti ini. Jadi peraturan yang sudah ada ditulis semuanya, kemudian dicari kata-kata kebajikannya, misalnya keselamatan tadi, kebersihan, memakai masker atau membersihkan kelas, bentuk-bentuk kebersihan. Dari itulah baru dijadikan sebuah keyakinan agar tanpa disuruh anak-anak sadar untuk melakukan sebuah kesepakatan di kelas maupun di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, ini beberapa contoh keyakinan yang bisa diterapkan. Misalnya ada keyakinan di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kata-katanya kata-kata yang positif, tidak menggunakan jangan membuang sampah, jangan seperti itu. Jadi buanglah, kata-katanya dirubah ke kalimat-kalimat positif. Di situ ada juga contoh keyakinan di kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi termotivasi dan meyakininya sehingga perbuatan tersebut tanpa disuruh akan mereka lakukan. Lah ini yang sebenarnya yang sering ya, yang perlu kita praktekkan juga, segitiga restitusi. Sesuai dengan posisi manajer yang lebih baik sebagai posisi kontrol yang harus kita lakukan, segitiga restitusi ini adalah bertujuan menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap ada permasalahan kita gunakan segitiga seperti ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah, ada masalah atau kasus yang terjadi pada anak-anak, kita panggil, kemudian kita tenangkan dulu. Misalnya dengan kata-kata, oh Lona, kamu kenapa seperti itu? Setiap orang pernah melakukan salah seperti itu. Coba ceritakan kenapa kamu melakukannya. Pasti ada tujuan di sana. Kenapa mereka melakukan tindakan yang seperti itu. Kita sebagai posisi manajer harus memahami tujuan mereka berbuat seperti itu, apa di balik itu, kebutuhan apa yang tidak mereka penuhi, berupaya menenangkan itu dengan ikut tidak menyalahkan. Ya, kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut, Bu Guru juga pernah dulu. Jadi menenangkan, menyeimbangkan, seolah-olah tidak tertekan anak itu hal pertama yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Tapi di sini validasi kebutuhan tidak membenarkan perilaku anak tersebut, kesalahan anak-anak itu tidak kita benarkan, hanya saja kamu tentu punya alasan mengapa seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih baik? Misalnya kamu marah kepada temannya, misalnya kamu marah, sudah tenang tidak marah sama temanmu, adakah cara yang lain untuk melampiaskan tindakannya? Kita memilah-milah tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Lah kita kembali dari masalah yang kita restitusi, kita kembalikan anak-anak, kamu berbuat sesuatu seperti itu, menetralkan tindakan dengan keyakinan mereka. Kamu marah-marah kepada temanmu, menurut kamu apakah itu sesuai dengan kebaikan yang menurutmu baik? Marah-marah ataupun ngamuk ke temanmu itu menurut kamu perilaku seperti itu baik tidak? Jadi menanyakan seperti itu, menanyakan keyakinan sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ini yang perlu kita praktekkan, segitiga restitusi. Dari semua, baru kalau 6 konsep ini bisa kita terapkan di sekolah ataupun di kelas, baru budaya positif itu akan tercipta.
kegiatan-kegiatan yang baik, perilaku-perilaku yang baik menjadi sebuah pembiasaan baik di rumah maupun di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sesuatu yang kita lakukan itu pusatnya pada murid. Jadi upaya untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai apa yang mereka inginkan, misalnya sesuai dengan kodratnya, lingkungan belajarnya, lingkungan rumah, dan juga kodrat zamannya. Berikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman. Cara belajar anak tiap tahunnya berbeda, gaya belajarnya pun tiap anak berbeda. Makanya kita sebagai guru berusaha untuk memahami dan mengetahui gaya belajar murid kita, dan sesuai dengan tujuan pendidikan belajar profil Pancasila. Mungkin Bapak Ibu, sekian pembelajaran hari ini, diseminasi upaya pemahaman kita bersama. Itulah ilmu yang saya dapat selama ini di modul 1.4. Apabila penyampaian saya dari awal sampai akhir ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kalimat positif. Yang pertama, jadwal tiket dan jadwal pelajaran ada datang tepat waktu. Itu kalimatnya akan menjadikan kita pribadi yang disiplin. Coba tulis barang. Ayo lanjutkan. Selanjutnya. Ya, baiklah anak, coba semuanya dari peraturan yang tadi kalian tulis di sini, kita cari kalimat positifnya terbentuklah keyakinan kelas. Di antaranya satu, di sini datang tepat waktu. Waktu bagaimana kalau kita datangnya terlambat? Ya, akan terburu-buru masuk ke kelas, akan terburu-buru jika ada kegiatan yang lain menjadi kita ketinggalan. Kamu yakin dengan datang tepat waktu akan menjadi lebih baik? Yakin tidak kalau kamu datang lebih awal tepat waktunya lebih baik? Kemudian kejujuran. Kita harus menjaga kejujuran. Bila menemukan sesuatu segera diberitahukan. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Jadi jagalah kejujuran. Untuk siapa kita berubah? Untuk diri kita sendiri. Menjaga kejujuran ini. Kemudian yang ketiga, membuat kelas menjadi nyaman. Caranya dengan apa tadi supaya kelas menjadi nyaman? Menyapu. Menjaga kebersihan kelas akan membuat kelas kita menjadi nyaman. Sudah tahu. Aini tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tidak tahu. Bu Guru tadi lihat teman-temanmu itu kumpul di tempatmu. Kenapa ya? Coba Aini ceritakan. Mereka mencetak pekerjaannya Aini. Oke, berarti Aini membantunya. Iya. Bu Guru tahu tiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Kenapa Aini membantu temannya? Karena Aini kasihan Bu Guru melihat teman Aini. Aini kasihan. Tapi perilaku Aini itu membantu temannya mencontek baik tidak? Tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Kamu kan membantu temannya mencontek.
Kira-kira temanmu itu menjadi bisa apa tidak kalau dikasih contekan? Tidak bisa. Berarti kalau kita memberikan temanmu nyontek, membuat menjadi pemalas, temanmu menjadi pemalas. Bu guru juga pernah membantu orang lain. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan sama. Tapi ingat, membantu orang itu bagus. Tapi kalau membantu temanmu mencontek itu tidak baik. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Apa saja keyakinan kelas kita, Pak ini? Jujur, disiplin, saling membantu, belajar bersama. Nah, kalau memberi temanmu mencontek itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Bagaimana caranya ya agar temanmu itu tidak mencontek lagi? Belajar bersama kelompok. Iya, ajak temanmu belajar bersama. Kira-kira kalau belajar bersama itu lebih baik tidak? Lebih baik daripada memberi contekan. Kira-kira kapan bisa Mbak ini memulai perubahan itu kepada temannya? Mulai kapan ya? Nanti. Ya, diingat ya, membantu temanmu belajar bersama akan membuat temanmu menjadi semakin semangat belajarnya. Ya, siap ya? Oke, tes. Terima kasih. Tidak tahu. Mbak Alifa tadi katanya jam berapa? Jam 8. Mbak Alifa tahu tidak peraturan sekolah pukul berapa kita masuk? Pukul 7. Berarti Mbak Alifa terlambat. Coba ceritakan kenapa Mbak Alifa sampai terlambat? Belajarnya sampai jam 12 malam. Jadinya bangunnya kesiangan. Lah, coba tiap orang pasti melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan hal sama seperti Mbak Alifa. Nah, sekarang kita cari solusinya bagaimana supaya kita tidak terlambat. Menurut Mbak Alifa bagaimana caranya supaya kita terlambat ya? Betul, kita tidurnya harus lebih awal terus. Bangunnya lebih pagi. Nah, dengan bangun lebih pagi kita itu juga bisa melaksanakan sholat subuh, bisa sarapan. Jadi ke sekolah tidak terlambat lagi. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, Mbak Alifa? Tidak, keyakinan kelas kita adalah harus disiplin. Apalagi datang harus tepat waktu. Mbak Alifa yakin kalau datang tepat waktu itu lebih baik? Yakin lebih baik. Hidup kalau disiplin, Mbak Alifa yakin kalau akan lebih baik? Iya, jadi Mbak Alifa mulai kapan bisa melakukan bangun pagi, tidur lebih awal agar tidak terlambat? Mulai besok. Jadi Bu Guru harap Mbak Alifa mulai besok membuat perubahan, datanya tepat waktu, tidurnya lebih awal, bangunnya lebih pagi, hingga ke sekolah datanya jadi tidak terlambat. Baik, siap, bisa ya? Oke, silakan kembali kepada temannya.